Nah, teman-teman, sekarang kita sudah dapat paspor baru setelah paspor rusak ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara pembuatannya, simak terus videonya. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman Radar Edukasi, kali ini aku bakal ngebagiin informasi terkait dengan pergantian paspor yang sudah rusak. Nah teman-teman sekalian, mungkin ketika pembuatan paspor, setelah kalian sudah dapat nih paspornya, mungkin setelah 2 tahun ataupun 3 tahun sebelum masa kadaluarsa, paspor kalian itu rusak. Nah, perlu menjadi catatan kita, bahwasanya apabila kita mengajukan paspor yang rusak untuk pergantian, itu bisa menjadi 2 kemungkinan, bisa diterima, ditolak, dan juga ditolak ya. Nanti bisa kita lihat dari tergantung dengan bagaimana rusaknya. Nah, langkah-langkah ataupun proses pergantian paspor itu saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang seperti pembuatan paspor pada umumnya ya, seperti kartu tanda penduduk yang elektronik maupun non elektronik. Bisa juga bawa kartu keluarga dan juga akte kelahiran. Nah, kita juga harus membawa paspor kita yang lama, yang rusak itu harus dibawa. Jadi kalau nggak dibawa nanti dianggapnya kalau kita mau bawa paspor baru, kita mau buat paspor baru. Dan juga kalau kita pernah berganti nama, kita harus membawa juga surat pergantian nama yang dari pejabat setempat ya. Nah, perlu menjadi catatan juga bahwasanya ketika kita menyertakan KTP, kartu keluarga dan juga akte kelahiran, setiap detail nama maupun tanggal lahir di situ nggak boleh berbeda. Bahkan satu huruf saja menjadi kendala ketika kita mengajukan paspornya. Nah, kemudian setelah kita membawa dokumen-dokumen itu, kita bisa langsung aja datang ke kantor imigrasi, tidak perlu melalui M-Paspor, tidak perlu melalui aplikasi digitalnya, kita harus datang langsung ke kantor imigrasi terdekat yang dari rumah kita. Nah, kemudian setelah kita datang, kita bakal datang ke bagian BAP, itu berita acara pemeriksaan. Nah, kita di situ bakal diwawancara terkait dengan kenapa paspor kita bisa rusak. Nah, jadi kalau kita paspornya itu rusak karena kelalaian pribadi, mungkin kita robek, kita sengaja robek, paspornya bakal ditolak. Dan juga apabila kita paspornya itu rusak mungkin karena pernah dimaling, terus ditemukan, itu bisa diterima, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin setelah itu bakal dijadikan di berita acara pemeriksaan tadi. Setelah itu apabila diterima, ada estimasi biaya yang bakal kita perlukan, yaitu apabila kita membuat paspornya sama ya dengan yang baru seperti paspor biasa yang 5 tahun tuh 350.000, yang non elektronik 10 tahun itu 650, dan juga yang elektronik itu 5 tahun 650.000, dan juga yang elektronik 10 tahun 950.000. Penting diketahui jika dari hasil BAP-nya itu nanti disebabkan oleh unsur kesengajaan tadi, maka bakal ditolak. Seperti itu videonya, terima kasih sudah menonton, dadah.